Kecelakaan 3 tahun lalu membuatku menjadi bisu. Kupikir hidupku akan gelap, tapi tak disangka aku bertemu Arsen. Dia tak peduli kekuranganku dan selalu menyayangiku. 3 tahun menikah, buah hati kami akan segera lahir. Kau tahu tidak? Tuan tak mencintai si bisu itu. Dia hanya dianggap alat reproduksi saja. Mana mungkin, Tuan orang yang hebat, wanita manapun bisa didapatnya, kenapa pilih si bisu? Justru karena dia bisu. Saat bayinya lahir nanti, ambil anak, buang ibu. Tuan bisa menikahi Nona Maya Sasmita yang mandul itu. Dengan begitu, si bisu itu takkan bisa bicara macam-macam. Tidak mungkin. Apa kebaikan Arsen selama ini hanya kebohongan belaka? Aku harus menanyakannya. Nona Maya, kami sudah lakukan perintahmu. Si bisu itu sudah terjebak. Sayang, kau pasti selamat. Arsen, cepat angkat teleponnya. Arsen, Ini Anin ya. Kak Arsen sedang mandi. Kamu telepon lagi nanti saja. Arsen Suryadinata, kenapa kau tega padaku? Sedang apa kau di sini? Aku cuma ingin melihatmu. Aku akan segera keluar. Jangan sembarangan masuk ke ruang kerjaku lagi. Apa? Anin kecelakaan? Aku segera ke sana. Dokter Santoso, Kak Arsen sudah ke rumah sakit. Lakukan sesuai perintahku, kau akan dapat imbalannya. Dokter, bagaimana keadaannya? Tuan Suryadinata, saat Nyonya tiba, dia sudah tiada. 2 nyawa melayang, jenazahnya sudah dikirim untuk dikremasi. Aku harus melihatnya sendiri. Di mana jasadnya? Siapa yang mengizinkan kremasi itu? Kak Arsen, jangan begini. Dokter hanya bekerja sesuai prosedur. Jika begini, Anin takkan bisa hidup lagi. Mari duduk dulu. Kak Arsen, ayo. Kak Arsen, jangan terlalu sedih. Masih ada aku untukmu. Dion, aku sudah mendarat. Terima kasih bantuannya dapat janji Dokter Sakti. Itu berkat usahamu. Pak Mahendra sangat puas dengan rumah yang kamu desain untuk mereka. Bawa Ciko ke sana dulu. Aku segera menyusul. Baik. Meski setelah kecelakaan aku bisa bicara lagi, tapi Ciko karena trauma hamil menderita autisme. Semoga kali ini Pak Mahendra bisa menyembuhkannya. Orang terkaya Kota Awan, CEO Sentosa Group Arsen, akan segera menikah dengan cinta pertamanya, Maya Sasmita. Aku pergi 6 tahun, mereka bersama 9 tahun. Artinya saat menikah denganku, dia tetap mencintai Maya. Apa? Janjinya sudah dipesan? Siapa sebenarnya yang berani merebutnya? Katanya, seorang arsitek internasional ternama bernama Anna, dia sangat misterius, kami tak bisa menghubunginya. Pergi.
Kak Arsen, Dokter Sakti ada di kota awan. Aku ingin berobat padanya, tapi dia sangat aneh. Hanya satu pasien tiap 3 tahun, sekarang janjinya dipesan oleh desainer bernama Ana. Bisakah kamu memintanya mengalah? Kak Arsen, masalah kesuburanku ini karena kecelakaanmu dulu. Kamu janji akan membantuku. Baiklah, akan kucoba. Bagus. Dengan bantuan Arsen, janji itu pasti milikku. Bukankah ini pewaris keluarga Suryadinata, Arsen Suryadinata? Untung dulu aku tahu dia orang terkaya kota awan. Aku harus manfaatkan rasa bersalahnya. Seumur hidup, aku akan menempel padanya. Selamat datang, CEO. Ciko, Lukisan ini sangat hidup dan ekspresif. Nah, apa ini lukisanmu? Kalau saya tidak tahu Anda tidak punya anak, saya akan mengira ini anak kandung Anda. Jika dulu Anin tidak kecelakaan, anak kami pasti sudah sebesar ini. Nah. Hei, anak ini, kenapa tidak sopan sekali? Bahkan tidak berterima kasih. Apa dia bisu? CEO bertahun-tahun tidak menikah, karena tidak bisa melupakan nyonya yang bisu itu. Ciko, jangan lari-lari. Mama sangat khawatir. Biarkan saja lukisannya kalau sampai hilang, tapi kalau kamu lari-lari, Mama akan sangat cemas. Mengerti? Anak pintar, ayo pergi. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Itu dia. Tahukah kamu, Tuan tak mencintai si bisu itu, dia hanya menganggapnya alat reproduksi saja. Tuan orang yang hebat, wanita manapun bisa dia dapatkan. Kenapa pilih si bisu itu? Karena dia bisu, saat anaknya lahir nanti, ambil anak, buang ibu, Tuan bisa bersama Nona Maya Sasmita yang tak bisa hamil dan menikahinya. Saat itu, si bisu itu tak akan bisa bicara sembarangan lagi. Kenapa dia di bandara, baru kembali sudah bertemu? Jika dia mengenaliku, Ciko pasti akan direbut. Tidak, jangan sampai dia tahu, jangan biarkan dia merebutnya. Nyonya, anak ini masih kecil. Jagalah dia baik-baik. Jika bertemu orang jahat, itu akan gawat. Di dunia ini, adakah yang lebih jahat darimu? Kita pernah bertemu di mana ya? Anin. Anda salah orang. Ya, dia tak bisa bicara. Halo, jangan khawatir, aku segera sampai. Maaf. Memang buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Anak ini tidak sopan, pasti meniru ibunya. Kita bantu cari anaknya. Dia bahkan tak bilang terima kasih. Sudahlah, tidak apa-apa. CEO, Anda tadi mengira Nona itu adalah nyonya kan? Anda terlalu merindukannya hingga semua mirip nyonya. Anda harus merelakannya. Lagi pula,
yang mati tak akan kembali. Ada apa dengan berita hari ini? Kenapa ada rumor seperti ini? Selama ini hanya Nona Maya yang datang ke villa Anda. Jadi media memanfaatkan itu untuk memalsukan berita. Demi perhatian, hapus semua ini. Baik, Ternyata kau masih peduli pada Maya Sasmita. Aku tak boleh ungkap identitas. Takkan kubiarkan kau merebut anakku. Ayo, Aku memanggilmu Dr. Sakti Mahendra karena menghargaimu. Jangan sok hebat di depanku, kau tahu siapa aku? Maya Sasmita. Kenapa dia di sini? Aku tunangan Arsen Suryadinata, orang terkaya di kota Awan. Beberapa hari lagi, aku jadi nyonya terkaya. Kalau kau pintar, segera obati aku. Aturan tetaplah aturan. Jika kau sehebat itu, jangan cari aku untuk berobat. Aku tak sudi melayani. Kau? Wahai calon nyonya terkaya, apa kau tidak mengerti bahasa manusia? Dasar orang miskin. Baju tanpa logo saja berani menantangku. Kau pikir kau siapa? Pergi sana. Pak Mahendra, kami datang. Silakan duduk, biar kulihat apa penyakit anak ini. Jadi kau desainer itu, Ana. Benar, Kuota berobat tahun ini sudah kuberikan padanya. Pulanglah. Ku dengar Ana adalah arsitek ternama dunia. Kenapa berpakaian memalukan, bahkan tanpa logo? Berikan kuotamu padaku. Akan kuberi kau 1 juta. 1 juta? Kaget hanya karena 1 juta? Sepertinya gelar desainermu cuma omong kosong. Aku tahu, 1 juta bagi kalian orang biasa itu banyak. Butuh berapa banyak rumah untuk menabung sebanyak itu? Ambil kesempatan ini. Kesempatan ini tak datang 2 kali. Tunggu sebentar lagi. Uangnya akan hangus. Mama memakai pesanan khusus Lafayette Inggris, makanya tidak ada logo. Lafayette, nama Tiongkok di luar negeri, sangat aneh dan kampungan. Tak pernah kudengar. Yang kupakai ini adalah edisi terbatas Chanel. 1 helai ini seharga ratusan baju mamamu. Bukankah merek Lafayette itu khusus untuk elit Inggris dan pesanan khusus kerajaan? Benar sekali, yang terakhir memesannya adalah Putri Kate. Uang saja tak bisa membelinya. Dasar kampungan. Bahkan merek top seperti Lafayette saja tidak tahu, tapi berlagak jadi nyonya terkaya. Benar, hanya dengan 1 juta ingin mengusir Nona Anna. Karya Nona Anna kalau bukan villa ya mansion, biaya desainnya saja mencapai puluhan juta. Dia cuma desainer. Mana pantas dibandingkan dengan keluarga kerajaan Inggris. Lagi pula, apa kalian pernah melihat pesanan khusus Lafayette? Apapun kata anak haram ini, kalian percaya saja? Siapa yang kau sebut anak haram? Kenapa? Tidak mengerti bahasa manusia? Baiklah, akan kuulangi sekali lagi. Bocah, dengarkan baik-baik. Kau hanyalah anak haram. Dasar wanita sialan, akan kurobek mulutmu. Berhenti. Kak Arsen, tolong bantu aku, dia menindasku habis-habisan. Arsen Suryadinata, ternyata suka wanita seperti ini. Pak Mahendra, Arsen, meski aku kenal keluargamu, tapi aturanku, kau pun tahu. Wanitamu membuat keributan, ini sangat menyulitkanku. Pak Mahendra, dia. Itu urusanmu. Aku sudah tua, tak sanggup menghadapi ini. Selesaikan dulu masalah kalian, baru temui aku lagi. Nona Ana kan? Kenapa kau memukul orang? Mau membela Maya Sasmita? Mulutnya kasar, dia pantas dipukul. Maya, ada apa ini? Aku tidak bilang apa-apa. Dia bilang anak Nona Ana adalah anak haram. Kau, kenapa? Kau masih mau membela tunanganmu itu? Maya bukan tunanganku. Tak peduli dia tunanganmu atau pacarmu, jika tak ada lagi, silahkan pergi, aku harus berobat pada Pak Mahendra. Kak Arsen, kau bilang akan membantuku. Begini Nona Anindya, ku beri 5 juta sebagai kompensasi, berikan jadwal berobatmu padaku. 10 juta. Asal kau mau menyerahkan jadwalnya, ku beri 10 juta. Merebut kesempatan berobat anakku demi Maya Sasmita untuk mengobati mandul, berapapun uangnya, aku tidak akan menyerah. Nona Anindya, apa yang kau inginkan agar mau menyerahkan jadwalnya? Aku ingin lihat seberapa penting Maya Sasmita di dalam hatimu. Jika beri aku Sentosa Group 50% saham, maka aku akan memberikan jadwalnya.
Kau gila. Beraninya kau minta 50% saham Sheng. Wanita ini memang sangat serakah. Bukankah kalian yang tanya syaratku? Nona Anindya, ini kota awan, bukan Inggris. Jangan melunjak. Kau dan Maya pacaran 9 tahun. Tapi sepertinya cinta kalian kalah oleh 50% saham ini. Bukankah ini anak laki-laki di bandara itu? Pantas saja dia sangat tidak sopan. Itu karena punya ibu sepertimu. Dibantu orang lain, bahkan tidak bilang terima kasih. Putraku seperti itu karena punya ayah yang brengsek dan tidak berguna. Kenapa dia bicara begitu tentang suaminya sendiri? Pantas saja ibumu tadi tidak senang. Ternyata aku salah bicara. Ayahmu itu brengsek, maka kau juga brengsek kecil. Aku peringatkan kau, kalau kau berani menghina putraku lagi, jangan salahkan aku jika menamparmu lagi. Kak Arsen, Tadi itu kesalahan Maya, aku minta maaf mewakilinya. Tapi soal kuota pengobatan, aku harap kau pertimbangkan lagi. Tanpa saham, aku tidak akan memberikan kuota itu padamu. Kak Arsen, hari ini aku sangat menderita. Dia menindas dan memukulku. Apa kau biarkan dia pergi begitu saja? Hari ini dia harus berlutut dan minta maaf padaku. Ada apa sebenarnya? Kenapa memanggilku sekarang? Tidakkah kau tahu Kak Arsen butuh perawatanku? Nona Maya, gawat sekali. Si bisu itu sudah menghilang. Apa? Apa maksudnya menghilang? Wanita hamil luka parah saja tidak bisa kau jaga. Apa gunanya kalian? Tenanglah dulu. Dia luka parah, takkan lama hidup di luar. Dia masih hidup, bahkan bisa bicara. Jika dia membocorkan soal telepon itu, habislah aku. Anin? Kau Anin kan? Kau masih hidup? Anin? Aku bukan Anin. Pergi. Anin? Anin? Kak Arsen, dia bukan Anindya Putri. Anin sudah mati 6 tahun yang lalu. Sudah mati? Benar, Anin tidak bisa bicara. Wanita tadi itu lidahnya tajam. Mana mungkin dia bisu? Anin bukan bisu. Dia hanya sedang sakit. Kak Arsen, Ada yang mengaku sebagai nyonya terkaya. Aku belum pernah melihat nyonya terkaya seperti itu. Benar. Sepertinya posisi nyonya terkaya akan segera diganti. Mama, apakah orang tadi itu papa? Haruskah aku memberitahu Ciko yang sebenarnya? Matamu, wajahmu. Aku tidak mungkin salah mengenalimu. Kamu adalah Anin. Benar, aku adalah Anindya Putri. Kamu masih hidup. Syukurlah. Apa hubungannya hidup atau matiku denganmu? Apa maksudmu? Apa maksudnya tidak ada hubungannya denganku? Kita ini suami istri. Kenapa bertahun-tahun ini kamu tidak mencariku? Apa yang sebenarnya terjadi saat itu? Apa itu penting? Kau punya tunangan, kenapa masih mengganggu mantan istrimu ini? Aku pergi agar kalian bisa bersama kan? Anin, bukan seperti itu. Anin, kau salah paham. Aku dan Kak Arsen tak ada apa-apa. Dia hanya kasihan padaku makanya menampungku. Benar, Anin, percayalah padaku. Aku dan Maya tak ada apa-apa. ini Anin? Kak Arsen sedang mandi. Kau, telepon lagi nanti saja. Arsen, kau masih membohongiku? Kau benar-benar memperalatku. Tak ada apa-apa. Seluruh kota awan tahu Maya Sasmita dan Arsen Suryadinata sudah 9 tahun bersama dan akan segera menikah. Sekarang kau bilang tak ada apa-apa? Bukankah itu lucu? Anin, itu semua bohong.
Semua itu bohong. Lepaskan aku. Aku jijik. Tak disangka, buzzer itu ada gunanya. Awalnya ingin memaksa Arsen mengakui status tunanganku, sekarang untung saja. Asalkan Anin percaya Arsen berselingkuh, posisi nyonya terkaya akan tetap jadi milikku. Itu media tak bermoral hanya demi konten omong kosong belaka. Kau pikir aku percaya? Aku percaya pendengaranku dan penglihatanku, setiap kata darimu. Takkan ku percaya lagi. Kak Arsen, Anin, apa dia di luar sana sudah punya kekasih? Jangan omong kosong. Lalu kenapa dia tak mengakuimu? Bertahun-tahun ini dia tak pernah kembali. Pertama kalinya kulihat orang yang malah menuduh. Mama, siapa dia sebenarnya? Jika tak tahu CEO tak punya anak, aku pasti mengira ini anak kandung Anda. Anin, dia anak kita. Anak haram ini sangat mirip Arsen Suryadinata. Mungkinkah dia benar anak Arsen? Dia bukan anakmu. Mana mungkin? Anak, berapa usiamu? Berapa umurmu? Arsen, apa yang kau lakukan? Sudah kubilang, Ciko tak ada hubungannya denganmu. Aku tidak percaya. Tak percaya kau bersama orang lain. Kau pikir aku hanya bisa bersamamu? Atau kau pikir selain dirimu, aku tak bisa cari yang lain? Baiklah, karena kau belum menyerah, biar ku beritahu. Ciko tahun ini 5 tahun. Dasar Anindya Putri, ternyata kau benar melahirkan anak haram. Baguslah, biar kau tak merebut Arsen dariku. Saat kecelakaan itu, kau sudah hamil 8 bulan. Jika itu anakku, seharusnya 6 tahun. Dia benar-benar bukan anakku. Lalu di mana anak itu? Di mana anak kita? Sudah mati. Anin, tega sekali kau pada Kak Arsen. Apa kau tahu, banyak wanita ingin melahirkan anaknya, tapi tak punya kesempatan. Kau malah di luar sana melahirkan anak haram orang lain? Siapa bilang Ciko kami anak haram? Siapa bilang Ciko anak haram? Maaf, aku datang terlambat. CEO keluarga Suryadinata, Arsen Suryadinata. Sudah lama ku dengar namamu, aku Dion Chandra. Siapa orang ini? Beraninya dia pada Kak Arsen memperkenalkan diri. Dia tidak pantas. Anindya Putri, lihat status Kak Arsen. Bukan sembarang orang bisa mengenalnya. Tuan Suryadinata, bisnis Anda memang hebat, tapi selera wanita Anda sangat biasa. Kau, beraninya kau bicara begitu. Apa kau tahu akibatnya jika menyinggung Kak Arsen? Keluarga Chandra si juragan minyak, bukankah kalian di luar negeri? Kenapa Tuan Muda Chandra di sini? Oh, Anda pernah dengar tentangku. Sepertinya keluarga Chandra tidak terlalu buruk. Arsen mencampakkan Anin demi wanita macam ini benar-benar buta. Kau tak mencariku bertahun-tahun. Hanya demi pria ini? Anin, kau dan Ciko lelah di jalan. Ayo pulang dan istirahat. Kita bicara lagi lain kali. Ciko, ayo kita pergi. Ayo, aku sudah siapkan jamuan. Apa hebatnya keluarga Chandra? Keluarga Suryadinata itu terkaya di kota awan. Ada apa Kak Arsen? Apa aku salah bicara? Apa keluarga Chandra lebih hebat dari Suryadinata? Kekuatan Chandra di luar negeri tak kalah dari Suryadinata. Beruntung sekali Anin itu. Saat bisu ada Arsen, kini ada Dion yang mendukungnya. Dasar wanita penggoda, pantas saja Anin tak mengontak kita 6 tahun. Sepertinya di luar negeri, dengan bantuan Dion, dia sudah lupa daratan. Anak itu pasti anaknya Dion.
Selidiki sekarang. Kenapa Dion tiba-tiba pulang? CEO, saya baru ingin melapor. Menurut info terpercaya, Chandra memulangkan pewarisnya untuk fokus di dalam negeri. Besok ada acara lelang tanah, langkah awal masuk kota awan. Atur segera. Aku juga akan ikut. Tapi, meski tanah itu berkualitas, lokasinya sangat terpencil. Keluarga kita tak pernah meliriknya. Aku harus melihatnya. Orang yang membuatnya rela meninggalkanku, seperti apa dia sebenarnya? Anindya sudah lari dengan orang lain, tapi kau masih belum bisa melupakannya. Tidak bisa. Jangan biarkan mereka berdua punya kesempatan untuk berduaan. Anin, terima kasih sudah datang. Lahan ini adalah proyek pembuka keluarga Chandra di Kota Awan. Dengan penilaianmu, aku jadi jauh lebih tenang. Ciko, sedang main apa? Ciko, kenapa mamamu ingin berobat ke Pak Mahendra? Dia sakit apa? Sepertinya dia tidak tahu Anin sedang sakit apa. Bukan mama yang sakit, tapi aku yang sakit. Kau yang sakit? Saat mama mengandungku, terjadi kecelakaan mobil. Dokter bilang aku mengalami trauma saat di kandungan dan menderita autisme. Trauma saat di kandungan? Mana Ciko? Ciko, kau baik saja? Arsen, apa maumu? Aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya melihat dia lucu dan mengobrol sebentar saja. Kenapa Tuan Suryadinata ada di sini? Kenapa? Keluarga Chandra boleh datang, apa keluarga Suryadinata tidak? Kenapa kau begitu agresif? Apa maumu? Jika ini karena aku menyinggung tunanganmu, jangan libatkan orang lain. Hadapi saja aku langsung. Kak Arsen, aku terlambat. Kenapa kau kesini? Ayo. Aku belum pernah ikut lelang bisnis. Aku ingin melihatnya. Kak Arsen, hanya sekali ini saja. Jangan usir aku. Masuklah dulu. Aku mau ambil dokumen di mobil. Baik. Rian Wirawan, kemari sekarang. Secepat mungkin, lakukan tes DNA untukku. Bicaralah. Semakin akrab kau dengan si Chandra itu, Arsen akan menjadi milikku. Lahan berikutnya terletak di pinggiran selatan kota. Jika Anda sekalian tertarik, lelang bisa dimulai sekarang. Harga awal 10 juta. Meski lahan ini terpencil, lokasinya sangat strategis. Apalagi tahun ini pemerintah akan membangun selatan kota, baik pertanian maupun bisnis, pasti akan sangat menguntungkan. Apa yang kau lalui selama ini? Dulu kau tidak mengerti hal ini. Dulu karena aku tidak mengerti, aku dimanfaatkan seperti orang bodoh dan dipermainkan oleh orang lain. Baiklah, aku akan menuruti katamu. Lahan ini akan kubeli untukmu dan kuserahkan desainnya padamu. Aku, Kak Arsen, aku juga belajar desain dulu. Belilah lahan ini untukku. Biarkan aku yang mendesainnya, ya? Kau? Ya. 20 juta. Tuan Chandra menawar 20 juta. Ada tawaran yang lebih tinggi? 20 juta satu kali, 20 juta dua kali, 30 juta. Tuan Suryadinata menawar 30 juta. Ada tawaran yang lebih tinggi? Tuan Chandra, 50 juta. Tuan Chandra, 70 juta. Tuan Wang, 100 juta.
130 juta. Tuan Suryadinata menawar 130 juta. Tuan Chandra, apakah lanjut? Arsen, apa maksudmu? Keluargamu biasanya tidak tertarik pada lahan seperti ini. Tuan Muda Chandra, Anda salah. Keluarga Suryadinata kami bisa menjadi orang terkaya karena kami punya visi, takkan melewatkan peluang bisnis berharga. Bagaimana Anda yakin tanah ini pasti punya nilai komersial? Meski tanah ini luas tapi lokasinya terpencil. Walau ada dukungan pemerintah tak senilai 130 juta. Apakah keluarga Suryadinata dan keluarga Chandra bermusuhan? Saya tak pernah salah menilai apapun atau siapapun. Jika saya sudah memilihnya, itu pasti yang terbaik. Jadi, Anda bersikeras untuk merebutnya dariku. Tuan Muda Chandra, itu salah. Mana bisa dibilang merebut? Ini namanya persaingan sehat. Benar sekali. Lagi pula, Tuan Muda Chandra beli ini untuk diberikan sebagai hadiah, aku pun sama. Kak Arsen pasti membelinya untukku. Arsen Suryadinata itu jagoan sini. Dana yang kau bawa terbatas saat kembali kali ini. Jangan ikuti emosi. 130 juta, 1. 130 juta, 2. 130 juta, 3. Selamat Tuan Suryadinata, lelang berhasil. Selamat, Tuan Suryadinata, lelangnya sukses. Silakan Tuan Suryadinata ikut saya ke belakang. Nona Maya sungguh beruntung. Tanah 130 juta, Tuan Suryadinata langsung membelinya. Tentu saja, seluruh kota Awan tahu, Nona Maya dan Tuan Suryadinata sudah pacaran 9 tahun, setia mati. Jangankan 130 juta, meski minta beberapa ratus juta lagi, Tuan Suryadinata takkan pelit. Kalian bercanda saja. Kak Arsen hanya melihat nilai bisnis tanah ini. Jangan rendah hati. Ini pertama kali seseorang beli tanah mahal untuk dihadiahkan. Jika tidak setia mati, mana mungkin repot begini. Aduh, cukup kalian tahu saja. Jangan heboh. Anin, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Halo, baik. Duduklah dulu. Ya, Anindya Putri. Apa sekarang kamu merasa sakit hati? Apa maksudmu? Coba katakan, kamu sudah tenang di luar negeri, kenapa malah pulang? Pulang hanya menambah kesedihan saja. Apa yang kamu inginkan? Cukup aku katakan, Arsen Suryadinata akan memberinya. Nona Maya, siapa wanita ini? Wajahnya asing. Hanya seorang istri, terbuang Kak Arsen. Masih tak menyerah, datang ke sini mengganggu. Apa? Ada yang tak tahu malu. Berani menggoda si orang terkaya. Maya, apa maksudmu? Jangan takut, Mama ada di sini. Wanita yang punya anak bermimpi dapat. Orang terkaya di kota Awan. Benar. Nona Maya adalah cinta pertama Tuan Suryadinata selama 9 tahun. Dengan adanya Nona Maya, orang seperti Anin ini berani menggoda si orang terkaya. Cepat pergi sana. Jika Arsen begitu tulus seperti katamu, lalu kenapa setelah bersama 9 tahun, Arsen masih belum menikahinya? Mungkinkah karena dia memang tak ingin menikahimu? Bicara apa kau? Selama bertahun-tahun, hanya ada Nona Maya di sisi si orang terkaya. Benarkah? Lalu kenapa tidak menikah? Mungkinkah status tunangan sang konglomerat ini hanya bualanmu saja? Benar juga. Orang terkaya dan keluarga Suryadinata tak pernah mengakui status Nona Maya. Nona Maya, bicaralah. Apa yang dia katakan itu benar. Jangan dengarkan dia. Jika aku bukan pacar Kak Arsen, mana mungkin dia membiarkanku tinggal di Gria Kencana? Dia membiarkan Maya Sasmita tinggal di Gria Kencana. Anin, ini rumah baru yang kubangun untuk kita. Nanti, ini akan jadi rumah kecil kita. Arsen Suryadinata,
Rumah ini memang rumah baru, tapi hanya untuk pernikahanmu dengan Maya Sasmita. Kau telah membohongiku. Kau dan Arsen Suryadinata benar-benar sangat angkuh dan seorang munafik, kalian pasangan yang serasi. Beraninya kau bicara begitu pada orang terkaya? Apa kau bosan hidup? Anindya Putri, keluar dari sini. Kenapa aku harus pergi? Aku dibawa oleh Tuan Muda Chandra. Kalian dengar itu? Wanita ini jelas-jelas sudah punya pria, tapi masih saja ingin menggoda yang lain. Aku tidak sudi melihat orang seperti ini. Mari kita semua usir dia dari sini. Benar, usir dia. Usir dia. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kau lakukan? Apa yang kau perbuat? Kak Arsen, Anindya Putri memaki aku. Bukan hanya aku, dia juga memaki kakak. Semua orang di sini melihatnya. Kakak harus membelaku. Benar, wanita ini sangat sombong. Berhentilah membuat onar. Aku membuat onar? Jelas-jelas dia pelakunya. Tuan Suryadinata, ini sertifikat lelang Anda. Lahan ini ingin kuberikan kepada seorang wanita di sini. Pasti akan diberikan kepada Nona Maya. Pantas saja Kak Arsen menyuruhku diam. Ternyata ada pengumuman besar. Dia adalah Anindya Putri. Aku? Kak Arsen, kakak salah. Ini seharusnya untukku. Jangan kira aku tak tahu. Kau yang menyebar rumor itu. Dan juga, kenapa setiap kali kau bertemu Anindya Putri, kau selalu menyerangnya? Apa sebenarnya maumu? Aku tidak melakukannya. CEO, hasil tes DNA sudah keluar. CO, hasil tes DNA sudah keluar. CEO, ini laporan tes DNA Anda tanpa campur tangan orang lain. Tes DNA apa? Kak Arsen belum menikah. Tes DNA dengan siapa? Anin, meski kau bilang padaku Ciko bukan anakku, tapi aku tetap ingin memastikannya sekali lagi. Siapa yang menyuruhmu? Mungkinkah anak itu benar milik orang terkaya? Kabarnya dia anti wanita, hanya ada Nona Maya. Sepertinya rumor itu salah. Kak Arsen, wanita ini bertahun-tahun di luar negeri. Anak ini pasti milik si Chandra itu. Benar atau tidak, kita akan segera tahu. Arsen tak boleh tahu Ciko adalah anaknya. Bagaimana ini? Jika identitas Ciko terbongkar, Arsen pasti akan merebutnya. Wah, ramai sekali ya. Wah, ramai sekali ya. Ciko, siapa yang mengganggumu? Kenapa wajahmu pucat? Sini. Si Chandra itu, apa anak ini milikmu? Beraninya kau memeluknya? Kalau bukan miliknya, apa milikmu? Ciko, sepertinya ada orang yang ingin jadi papamu, tapi dia tak punya kesempatan. Ternyata anak itu bukan milik orang terkaya. Siapa pria ini? Berani menantang orang terkaya. Arsen, kau tahu sekarang, anak ini bukan milikmu. Kenapa? Kenapa kau lakukan ini? Apa salahku sebenarnya? Sudah begini, kau masih bersandiwara? Arsen Suryadinata, sayang sekali kau tidak jadi aktor. Anindya tak boleh bongkar rahasia itu. Kak Arsen, mereka sudah lama bersama. Laporan ini tak perlu dilihat. Aku tahu dia berakting, tapi kenapa aku masih merasa iba padanya? Baiklah, karena kau sudah memilih, semoga kau bahagia. Barusan, apa ada yang meragukan identitasku? Mana mungkin, Nona Maya, wajah Anda jelas wajah seorang istri sah. Kami tak berani meragukan Anda. Benar,
Tak seperti orang itu, sudah punya satu masih mau yang lain, dasar tak tahu malu. Siapa yang kau maksud? Siapa yang tak tahu malu? Kau. Sudahlah. Ciko, ayo pergi. Ayo. Anindya Putri, Arsen hanya milikku. Mau apa kamu? Tidak ada apa-apa. CEO, ini laporan tes DNA Anda. Tidak ada yang menyentuhnya. Anak haram itu ternyata anak Arsen Suryadinata. Aku harus segera mengobati masalah mandulku ini. Dion, maaf ya, sudah menjadikanmu tameng lagi. Tidak apa-apa, bisa menjadi tamengmu adalah kehormatanku. Ayo, kuantar kalian pulang. Tidak perlu, Dion. Aku sudah pesan taksi. Pergilah urus urusanmu. Baiklah. Aku rela menjadi tamengmu selamanya. Mama, Suryadinata si konglomerat itu adalah papaku. Mama, Suryadinata si konglomerat itu adalah papaku. Ciko, bagaimana kamu tahu? Aku sudah lama menebaknya. Apa kamu mau ikut denganku atau... Jika Mama tak mau aku mengakuinya, aku takkan mengakuinya. Pak Mahendra bilang, gejala Ciko akan makin jelas seiring usia. Gejala yang paling nyata adalah emosinya yang dingin. Aku harus segera menyembuhkan Ciko. Anindya Putri. Maya Sasmita, kenapa kamu di sini? Kenapa? Kamu boleh datang, aku tidak. Mana pemuasmu? Jangan-jangan dicampakkan lagi ya. Mama, apa itu pemuas? Sayang, itu kata kasar. Hanya orang tak beradab dan tidak sopan yang mengucapkannya. Kamu beradab dan sopan, makanya kamu dan pria liar punya anak haram. Maya Sasmita, aku peringatkan kamu, jaga bicaramu. Aku bicara begini, mau apa? Di pesta itu, Kak Arsen sudah memutus hubungan denganmu. Sekarang pemuasmu tidak ada, apa hebatnya kamu? Ayo, sayang, kita lihat ikan sebentar. Apa yang kamu lakukan? Mama, bukannya Mama bilang memukul itu tidak baik? Memukul wanita jahat seperti ini. Tidak apa-apa. Anindya Putri, percaya atau tidak, aku akan mengusirmu dari kota awan. Memangnya kamu siapa? Apa hakmu? Aku tunangan Kak Arsen, calon nyonya rumah keluarga Suryadinata. Tentu saja aku punya hak. Kamu sendiri yang bilang. Baru calon nyonya rumah. Artinya sekarang belum kan? Kamu. Jangan kamu terus. Kamu hanya mengandalkan dukungan Arsen Suryadinata. Menurutku, dia tidak begitu menyukaimu. Kalau tidak, dia tak akan mengulur 9 tahun tanpa menikahimu. Sekarang juga aku usir kau dari kota awan, biar kau tak bisa berobat lagi. Kak Arsen, aku ke dokter Sakti hari ini dan ditindas lagi oleh Anindya. Kak Arsen, kamu janji akan membantuku dapat jadwal periksa itu. Tapi Anindya melarangnya, lalu bagaimana? Arsen, Aku juga ingin tahu, apa yang akan kau lakukan? Anin, aku sudah memutuskan melepasmu. Tapi kenapa kau ada di mana-mana? Kak Arsen, bicaralah. Lupakan soal dokter Sakti, aku akan cari dokter ternama lain. Mana bisa begitu? Penyakitku ini cuma dokter Sakti yang bisa obati. Kalau terlewat, takkan ada kesempatan lagi. Lalu maumu apa? Ini mudah. Usir saja Anindya dari kota awan. Maka, kuota periksanya akan jadi milikku. Kak Arsen baru saja disakiti Anindya. Kali ini pasti tidak akan membelanya lagi. Aku akan suruh orang hubungi dokter ternama lain untukmu.
Lupakan soal Pak Mahendra. Mana bisa begitu, Kak Arsen? Sepertinya Arsen tak sekurang ajar dirimu. Ayo pergi. Lihat saja nanti. Pak Mahendra, penyakit Ciko, apa Anda juga tak bisa mengobatinya? Meski dijuluki Dokter Sakti, aku bukan Tuhan. Anak ini saat di kandungan mengalami trauma yang merusak sarafnya, kecuali dia diberi kejutan yang mengancam nyawa. Jangan, itu terlalu berbahaya. Benar, terlepas dari kesembuhannya, kejutan ekstrim itu jika tidak hati-hati bisa merenggut nyawa. Apa tidak ada cara lain? Hanya terapi konservatif. Seringlah ajak dia berinteraksi dengan orang lain, mungkin itu bisa membantu. Terima kasih. Ciko, berhenti melukis. Ayo makan sesuatu. Ciko, Mama angkat telepon dulu, tunggu Mama di sini. Sedang gambar apa? Coba kulihat. Maya, Tuan Suryadinata, sangat memanjakanmu sampai memberimu sebuah black card tanpa batas. Ini bukan apa-apa. Jika aku mau bintang di langit, dia pun akan mengambilkannya. Bukankah ini Hana Safitri? Loh, Ibu Ratna, sedang apa Anda di sini? Lalu, siapa ini? Masa Anda tidak kenal? Ini Maya. Maya? Maya Sasmita? Perubahanmu sungguh luar biasa. Lihatlah barang bermerek ini. Ini yang Anda tidak tahu. Maya sekarang bukan orang biasa. Dia adalah tunangan, orang terkaya di Kota Awan, calon nyonya rumah keluarga, Suryadinata. Apa? Maya ternyata adalah tunangan CEO Suryadinata? Hana, kenapa bahas itu? Kita semua teman lama. Sakit. Nah, ada apa? Siapa yang mendorongmu? Dia yang mendorongku. Bocah nakal, berani kau dorong anakku? Bukankah ini si anak haram itu? Maya, kau kenal anak ini? Tentu saja kenal. Anak seorang wanita murahan. Benar-benar atasan buruk, bawahan hancur. Maya, ini, apa yang terjadi? Ibunya itu seorang pelakor penggoda. Dia suka sekali menggoda pria beristri. Benar-benar anak haram? Ternyata benar. Anak wanita murahan pasti anak haram. Kau bohong. Kau anak kecil tukang pukul, berani bilang aku bohong? Benar, masih kecil saja sudah nakal. Tangan mana yang kau pakai untuk dorong anakku? Ibumu tak sempat mengajarimu. Biar aku yang beri pelajaran. Dasar bocah nakal, berani kau melotot padaku. Berhenti. Ada apa ini? Ciko, apa yang terjadi? Kamu terluka. Maya Sasmita, kamu lagi. Aku ambil antreanmu, lalu kamu serang anakku. Begitu? Jangan berhati licik begitu. Jelas-jelas anakmu yang memukul anak orang lain. Benar sekali. Barusan putramu mendorong anakku ke lantai sampai dia menangis. Iya, dia mendorongku. Betul? Lihat itu. Anakmu memukul orang. Wajar jika orang tua lain menegurnya. Tidak mungkin. Ciko bukan anak seperti itu. Ciko, katakan pada Mama, apa yang mereka katakan benar. Dia yang duluan merobek gambarku. Dasar anak nakal, beraninya bicara bohong. Jelas-jelas kamu yang dorong. Aku peringatkan, jaga bicaramu. Sudah kubilang anakmu jatuh sendiri. Minta maaf pada anakku sekarang. Hanya karena kamu seorang pelakor, berani minta kami minta maaf. Siapa yang kamu sebut pelakor? Ya, kamu. Maya Sasmita, kamu lagi. Kamu lagi yang sebar fitnah. Sepertinya pelajaran kemarin masih belum cukup. Apa yang mau kamu lakukan? Mau apa kalian? Kalian berdua? Siapa yang melucuti bajunya? Ku beri 1 juta. Maya, kamu gila? Bukannya kau hebat? Hari ini namamu hancur. Masih mau sombong? Cepat, serang. Kau, mau apa kau? Anin, berlututlah. Ciko,
Lepaskan dia. Baiklah, berlututlah padaku, maka ku lepaskan dia. Baik, aku berlutut. Ciko. 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 Ciko, kau kenapa? Bagaimana ini? Ini. Jangan takut, cuma luka kecil. Lagi pula, salahnya sendiri menggigit. Maya Sasmita, kau sengaja lukai anak. Lebih dari 3 tahun, kurang dari 10 tahun, vonis penjara. Asal bicara saja. Mana buktinya? Siapa yang lihat? Kau lihat? Tidak. Kau lihat? Aku juga tidak. Anindya Putri, bicara harus ada bukti. Jelas-jelas anakmu jatuh sendiri. Benar, dia jatuh sendiri. Kalian pikir tak ada bukti, ya kan? Coba lihat, itu apa? CCTV. Kalian berdua, karena bersekongkol dengan Maya, ikutlah masuk penjara. Maya, bagaimana ini? Kami kan membantumu. Benar, aku tak mau di penjara. Tak usah takut. Aku keluarga Suryadinata, calon nyonya rumah. Mana mungkin di penjara? Halo? Kak Arsen. Aku di pusat perbelanjaan ada sedikit masalah. Masalah apa? Jangan sampai dia tahu aku melukai anak Anindya. Ada bocah nakal menabrakku, sekarang orang tuanya malah memeras aku. Aku kirim pengacara ke sana. Baik. Pengacara Hartono, Maya Sasmita di mal ada sedikit masalah. Tolong urus itu. Baik, CEO, Anda tenang saja. Pasti saya bereskan. Nona Maya takkan dirugikan. Maya, bagaimana? Tenang. Aku sudah bilang ke Arsen. Dia sangat khawatir. Langsung kirim pengacara hebat ke sini. Baguslah, pengacara keluarga Suryadinata dijuluki sebagai jagoan Yun City. Benar, ada CCTV pun percuma. Anaknya tadi sudah menggigit tunangan orang terkaya. Terus, kenapa kalau pengacara? Apa mereka bisa memutarbalikkan fakta? Siapa yang mau memeras Nona Maya? Anda pasti Pak Ya. Hartono? Wanita inilah yang menindas Nona Maya. Kalian pandai malah menuduh. Dasar satu komplotan. Kau. Nona Maya, Tuan Suryadinata mengutusku mengurus hal ini. Tenang saja, aku akan buat wanita ini menyerah. Bagus. Setelah ini selesai, aku akan memujimu di depan Kak Arsen. Nyonya, sepertinya Anda bukan orang yang tidak beradab. Nona Maya adalah tunangan Tuan Suryadinata. Jika ingin memerasnya, Anda salah besar. Siapa yang memeras? Dia melukai anakku, aku akan memenjarakannya. Anda bilang dia melukai anak Anda. Apa ada buktinya? Memang Maya yang mendorong anak itu, terekam CCTV juga. Kenapa? Hal sepele begini saja tidak becus. Bukan Nona Maya. Tenang saja, saya akan urus sampai tuntas. Nyonya, ini 1 juta. Tanda tangani surat damai, uang langsung cair. 2 juta, syaratnya sama. Ini uang yang sulit dicari seumur hidup. Saran saya, terima saja. Apa Anda tahu, yang Anda lawan adalah tunangan Tuan Suryadinata. Tanya saja Arsen Suryadinata. Putra kandungnya dipukul, apa dia akan diam saja? Kau gila. CEO, orang yang berkonflik dengan Nona Maya bilang kalau anaknya adalah anak kandung Anda. Tanya saja Arsen, putra kandungnya dipukul, apa dia akan diam saja? Ini Anin. Orang yang Maya Sasmita maksud adalah mereka. Maka Ciko adalah anakku. Kamu gila. Kamu bilang dia putra orang terkaya. Halo? Anda bilang Tuan Suryadinata akan datang sendiri untuk berkonfrontasi. Dia segera sampai. Tidak boleh. Jangan sampai Arsen tahu identitas anak ini. Cepatlah. Baik, CEO. Dia bilang begitu lalu kamu percaya? Kamu pikir aku sudah mati?
Jelas dia hanya mengulur waktu, ingin membesarkan masalah ini hanya demi uang. Benar, Tuan Suryadinata adalah orang terkaya di kota awan, mana mungkin membiarkan anaknya telantar di luar. Pasti wanita ini sedang omong kosong. Cepat usir dia. Kalau Kak Arsen sampai datang, sudah terlambat. Masalah ini sudah besar, dia pasti akan marah. Nanti, bahkan pekerjaanmu pun tidak akan selamat. Baik, Nona Maya benar. Silakan pergi. Jangan paksa aku bertindak kasar. Berhenti. Berhenti. Anin, kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Lihatlah, pemuasnya datang lagi. Masih berani bilang ini anak Kak Arsen? Kamu lagi. Arsen bisa urus keluarga tapi tidak bisa urus kamu. Membiarkanmu menggigit orang begitu. Kamu? Dion, ayo bawa Ciko ke rumah sakit. Baik. Maya, mereka begitu sombong. Kenapa kamu biarkan pergi? Baguslah mereka pergi. Jika Arsen datang dan tahu identitas anak itu, bagaimana? Sudahlah, jika digigit anjing, apa aku harus balas menggigit? Nona Maya sangat murah hati, pantas jadi tunangan orang terkaya. Kak Arsen, kenapa kamu ke sini? Di mana orangnya? Di mana anak yang terluka? Baru datang tanya anak sialan itu. Maksudmu ibu dan anak itu? Saat melihat pengacara datang, mereka sadar salah lalu kabur. Kabur? Ibu dan anak itu, bukankah Anin dan Ciko? Kak Arsen, apa yang kau katakan? Tak ada Anindya di sini. Ibu dan anak tadi hanya ingin memeras uangku. Begitukah? Tanya saja Arsen Suryadinata jika putra kandungnya dipukul, apa dia peduli? Suara dan punggungnya jelas-jelas mirip dengannya. Apa ada yang semirip itu dan kebetulan punya anak? Kak Arsen, apa yang kau katakan? Tak ada Anindya di sini. Ibu dan anak tadi hanya ingin memeras uangku. Rian Wirawan, periksa CCTV pusat perbelanjaan. Baik. Aku harus melihatnya sendiri. Apa itu benar dia? Anin, tenanglah, Anin. Dokter bilang Ciko cuma pingsan, nyawanya tak terancam. Maya Sasmita, kau celakai anakku. Aku takkan lepaskanmu. Jangan gegabah, Arsen itu jagoan sini, dan Maya sedang disayanginya. Jika kau buat dia marah, keluarga Chandra pun tak bisa melindungimu. Tenang saja, aku tak sebodoh itu untuk langsung melabraknya. Aneh, Arsen itu raja bisnis yang hebat, tapi kenapa dia suka wanita murahan seperti Maya? Itu poin penting. Dion, tolong selidiki bagaimana Maya dan Arsen bisa saling mengenal. Baik. CEO, ini rekaman CCTV hari itu. Boleh saja, berlututlah padaku, maka aku lepaskan dia. Baik, aku berlutut. Ciko, Maya Sasmita ini tega sekali dia menyakiti seorang anak. Tanya saja pada Arsen, apa dia peduli jika anak kandungnya dipukuli? Apa maksud perkataannya? Mungkinkah Ciko benar-benar anakku? Cepat lakukan ulang tes DNA itu. Sekarang, Baik. cepat. Baik. Arsen tak boleh mengenali anak haram itu? Siapa? Ini aku. Maya Sasmita. Kenapa telepon lagi? Dulu kita sepakat, aku bantu tabrak orang, jangan ganggu aku lagi soal kemandulanmu. Kita sudah impas. Aku tak mau mengganggumu. Lalu mau apa? Mau bernostalgia? Aku ingin berbisnis. Jika ini berhasil, ku beri 1 juta. Sudah keluar? Lalu bagaimana tesnya? Ciko,
Ciko. Ciko. Perawat, apa Anda melihat pasien kamar 203, anak 6 tahun? Tidak lihat. Tapi, asisten CEO Suryadinata lewat kamar itu tadi. Tanyalah padanya. Arsen, beraninya kau bawa Ciko? Anin, kenapa kamu kesini? Arsen, aku peringatkan. Kalau berani sentuh seujung kuku Ciko, aku takkan melepaskanmu. Kamu salah paham. Mana mungkin aku sakiti Ciko? Kalau begitu, kembalikan Ciko. Bicara apa kamu ini? Mana mungkin Ciko ada padaku? Arsen, bukannya kamu mau balas dendam untuk Maya? Lampiaskan saja padaku, aku akan minta maaf. Minta maaf pada Maya Sasmita, aku bahkan bersedia berlutut, aku mohon. Kembalikan Ciko padaku. Aku tahu, kamu tak percaya. Tapi Ciko benar-benar tak ada di sini. Kamu bohong. Perawat bilang, melihatmu mengutus Rian ke rumah sakit, begitu Rian pergi, Ciko pun hilang, siapa lagi kalau bukan kamu? Tadi itu, Rian, saat ke rumah sakit, apa kamu melihat Ciko? Tidak ada. Saat aku sampai di bangsal, ruangannya sudah kosong, kukira dia sudah pulang. Kalian berdua, apa seru bersandiwara begini? Arsen, 6 tahun lalu, kamu ingin memberikan anak itu untuk diasuh Maya Sasmita. Jangan pikir aku tidak tahu. Kau ingin anak itu dirawat Maya Sasmita, jangan pikir aku tidak tahu. Apa yang kau bicarakan? Biar ku beritahu, Ciko menderita autisme. Dan sekarang dia terluka. Jika terjadi sesuatu lagi, nyawanya bisa melayang. Sampaikan perintah. Kerahkan seluruh keluarga Suryadinata, cari Ciko sekuat tenaga. Baik. Maya, kau sukses sekali ya. Apa kau merayu pria kaya? Jangan menyentuhku. Bagaimana dengan tugasmu? Serahkan padaku. Jangan khawatir. Begitu uangnya cair, anak ini akan kubereskan. Uangnya sudah kuberikan. Bereskan dia selamanya. Aku penasaran, apa salah anak ini padamu? Jangan-jangan dia anak haram pria kayamu itu? Jangan tanya yang tidak perlu. Cuma tanya saja. Tak apa ku beritahu. Anak ini adalah anak haram Arsen, si orang terkaya. Berhubung sekarang aku tunangannya Arsen, aku tidak mau dia berebut warisan. Anak orang terkaya? Kenapa? Takut? Siapa bilang aku takut? Tunggu saja. Hei, nak, salahkan nasib burukmu karena bertemu Bang Tigor. Saat mati nanti, jangan mengadu pada maut. Gara-garamu aku menjadi mandul. Kau pikir aku akan melepaskanmu? Bagaimana? Ada yang melihat Ciko dibawa seorang preman ke gedung terbengkalai. Tapi gedung itu terbakar dan mereka berdua hancur lebur. Apa? Anin. 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 Anin, kamu sudah bangun. Ciko sudah tiada. Anin, aku sudah kerahkan orang cari pembunuh Ciko. Jangan sedih. Kaulah pembunuhnya. Kaulah orangnya. Kau yang membunuh Ciko. Kau yang membunuh Ciko. Anin, jangan begini ya. Apa yang terjadi pada Ciko? Ciko sudah tiada. Siapa yang tiada? Ciko? Ciko sudah tiada.
Arsen, kau bajingan. Sialan. Memukulku, kau tak punya hak. Orang yang tega membunuh anak kandungnya sendiri, bicara soal hak padaku. Apa katamu? Kau yang tega menyakiti anak kandungmu sendiri, berani bicara soal hak? Apa katamu? Anak kandung siapa? Apa kau tidak mengerti? Ciko itu anak kandungmu. Mana mungkin? Bukankah Ciko anakmu dan Anin? Saat lelang itu kalian jelas. Jika kau tak menitipkan Ciko pada wanita bernama Maya itu, Anin takkan setega ini, takkan menjauhkanmu darinya. Anin, apa yang dikatakannya benar? Apa Ciko anakku? Apa Ciko benar anakku? CEO, saya sudah mengambil berkas tes DNA yang lalu. CO. Anin menjauhkanmu, itu sudah benar. Punya ayah bodoh sepertimu. Adalah kesialan bagi Ciko. Kenapa? Apa aku salah bicara? 9 tahun lalu kau kecelakaan dan menabrak Maya Sasmita. Itu sebabnya kau selalu mengalah. Bagaimana kau tahu? Anin memintaku menyelidiki. 9 tahun lalu, yang kau tabrak bukanlah Maya Sasmita, melainkan Anin. Mana mungkin? Mana mungkin? CEO Suryadinata yang hebat ditipu wanita selama 9 tahun. Anin, kenapa tidak bilang padaku? Bagaimana dia bisa bilang? Karena kecelakaanmu, dia jadi bisu. Bagaimana dia bisa bilang? Ciko, Aku tahu sekarang apapun kataku, kau takkan percaya. Tapi aku sungguh tidak menculik Ciko, juga tak menyuruh orang membunuhnya. Ciko, Aku menyuruh Rian ke rumah sakit hanya untuk melakukan tes DNA. Ciko. Apa? Anaknya belum mati? Apa? Kau bilang Ciko masih hidup? Siapa? Siapa yang belum mati? Ciko belum mati. Benarkah? Benar sekali. Di mana dia? Cepat katakan, aku akan menjemput Ciko. Ciko di tangan penculik. Penculik bilang minta 10 juta tebusan dan minta CEO pergi sendirian. Aku juga tak boleh pergi. Anin, percayalah padaku. Aku pasti bisa, dengan aman, membawa Ciko kembali padamu. Ternyata Maya Sasmita tidak bohong. Bocah ini benar-benar anak orang terkaya. Maya Sasmita. Maya Sasmita, dasar wanita licik, beraninya menjebakku. Tunggu saja pembalasanku. Anak orang terkaya, sayang sekali kalau mati. Maya Sasmita, setelah urusan ini selesai, akan kubuat kau menderita. Cukup, sampai di sini saja. Penculik hanya ingin aku masuk sendiri. Bagaimana jika dia tahu Ciko akan dalam bahaya? Jangan khawatir, meski harus mati, aku akan pastikan membawa Ciko kembali dengan selamat. Tenanglah, Anin. Karena Arsen sudah tahu Ciko adalah anak kandungnya, dia pasti akan melindunginya. Mana orangnya? Uangnya sudah kubawa. Keluarlah. Kamu di mana? Jadi ini si orang terkaya? Mana anaknya?
Jangan buru-buru. Biar ku periksa dulu. Kau mempermainkanku? Apa-apaan ini? Ini 10 juta permintaanmu. Yuan terlalu berat, jadi ku ganti ke dolar. Letakkan uangnya. Kau sudah lihat uangnya. Mana anaknya? Apa yang kau lakukan pada Chico? Tenang saja. Cuma tersedak asap sedikit. Tidak apa-apa. Letakkan uangnya. Mundur. Kau berani menipuku. Kau mau dia mati? Jangan. Arsen sudah bangun. Ada yang terasa sakit? Pelan-pelan saja. Aku panggilkan dokter. Bagaimana keadaan Chico? Dia sudah baik-baik saja, berkat kau melindunginya tadi. Anin, aku tak sungguh mencintai Maya. Ini karena kecelakaan dulu. Aku merasa sangat bersalah. Makanya aku terus membantunya. Apapun yang dia minta nanti, aku tak akan menyetujuinya lagi. Bisakah kau memberiku 1 kali kesempatan? Aku mohon padamu. Tuan Muda Chandra, kenapa tidak masuk? Tuan Muda Chandra, kenapa tidak masuk? Kenapa kau culik Chico? Bicara. Yang kau culik itu anak orang terkaya di kota Awan. Kau berniat membunuh. Jika CEO mau, kau takkan lihat matahari besok. Cepat jujur. Ampun, orang terkaya. Aku juga korban. Aku tak ingin membunuh. Katakan semua yang kau tahu. Tunanganmu yang menyuruhku melakukannya. Omong kosong. Aku tak punya tunangan. Itu Maya Sasmita. Benar-benar itu dia. Meski bukan kau yang culik Chico, kau tetap terlibat. Dia menyuruhmu menculik Chico hanya demi uang tebusan? Dia tahu aku culik anak itu, lalu ingin menjebakku, bahkan membunuhku. Jika kalian tak percaya, lihatlah, luka di kepalaku ini ulahnya. Lanjutkan. Wanita itu dendam padaku. Saat bersamaku dulu, dia kehilangan kandungan, lalu jadi mandul. Dia terus meributkannya. Aku tak punya pilihan, jadi aku mencampakkannya. Ternyata kemandulannya berasal dari sini. Kau pikir kemandulannya karena ulahmu, makanya selama ini kau selalu memanjakannya. Sudahlah, aku tak mau dengar masa lalu. Sepertinya kaulah kaki tangannya. Apalagi perintahnya. Jujurlah. Lalu, 6 tahun yang lalu, dia menyuruhku menabrak wanita hamil. Katanya setelah itu, urusan kami selesai. Wanita hamil? Wanita hamil? Benar-benar, dia yang menyuruhku menabrakmu. Saat itu aku ingin lepas darinya, jadi aku khilaf dan setuju. Tuan Suryadinata, ampuni aku sudah jujur. Bawa dia. Tuan Suryadinata, ampuni aku takkan mengulanginya. Arsen, apa kau ini pria? Wanita sendiri saja tak bisa kau lindungi. Kau malah membuat Anin dan anaknya berulang kali dalam bahaya. Tak perlu kau katakan, aku tahu. Maya Sasmita membohongiku bertahun-tahun, memisahkanku dengan Anin selama 6 tahun, bahkan hampir mencelakai Chico. Satu persatu, aku takkan melepaskannya. Kau cukup jantan. Lalu selanjutnya, apa rencanamu? Aku ingin dia mati.
Arsen, menghadapi orang sepertinya. Tak sepadan mengotori tangan. Anin, akhirnya kau mau memaafkanku. Aku belum melakukan apapun. Apa yang harus kumaafkan? Untunglah aku tak kehilangan istriku. Kenapa kau tertawa? Bukan apa-apa. Maya Sasmita itu sangat jahat. Dia membuatmu dan Ciko berulang kali dalam bahaya. Orang seperti dia, mati 10.000 kali pun masih terasa terlalu ringan. Menghadapi orang sepertinya, jika kita memakai cara yang sama kepadanya, lalu apa bedanya kita dengan dia? Kau tetap saja baik hati. Lalu, apa kau punya ide? Tentu saja. Tapi, aku butuh kerjasamamu. Anak itu sudah mati beberapa hari. Kenapa Arsen Suryadinata tidak ada kabar sama sekali? Kemana Kak Arsen pergi? Kenapa tidak ke kantor? Nona Maya, Anda tidak tahu, Tuan terluka beberapa hari ini dan selalu di rumah. Apa? Katanya ada wanita gila, anaknya hilang, lalu dia ke kantor Tuan untuk mengamuk. Dia bilang Tuan menculik anaknya, bahkan sampai menikam Tuan. Anindya Putri mengira bahwa Arsen Suryadinata menculik anaknya. Sekarang mereka berdua pasti tidak akan bisa rujuk. Siapa yang tidak bisa rujuk? Kak Arsen, Tadi kamu bilang, siapa yang tidak bisa rujuk? maksudku, pemeran utama di sebuah sinetron. Begitukah? Kak Arsen, ku dengar kakak terluka. Beberapa hari lalu aku tidak enak badan. Bagaimana keadaan kakak? Tidak apa-apa, hanya luka kecil. Setelah kejadian ini, aku baru menyadari hanya kamu yang peduli. Kak Arsen, aku selalu peduli padamu. Sepertinya Anindya Putri benar-benar menyakitinya. Aku akan umumkan di acara tahunan tentang tunanganku. Apakah kamu mau datang? Aku mau. Maya, berkatmu aku bisa ikut acara Mulia Group. Banyak pejabat tinggi tak bisa hadir di sini. Bukan apa-apa. Sebentar lagi, Kak Arsen rilis resmi status tunanganku. Mau kerja di Mulia Group, itu masalah gampang. Benarkah? Bagus sekali. Siapa itu? Cantik sekali. Anindya Putri, kenapa kamu di sini? Kenapa? Aku arsitek dari Suryadinata Group. Datang ke acara ini, ada masalah, Nona Maya? Ada masalah, Nona Maya. Kau lagi. Hari ini adalah hari besar Nona Maya. Berpakaian seperti ini, kau mau cari perhatian? Benar sekali. Aku memang mau cari perhatian. Kau mau apa? Apa yang terjadi? Kenapa mereka bertengkar? Maya Sasmita, banyak orang melihat. CEO tiba. Selamat datang di acara tahunan Suryadinata Group. Ada urusan pribadi yang ingin kusampaikan. Aku ingin memperkenalkan tunanganku kepada kalian. Percuma saja kau berpakaian cantik. Saat Kak Arsen mengumumkan aku adalah tunangannya, semua perhatian akan tertuju padaku. Aku kagum dengan kepercayaan dirimu. Dia adalah Anindya Putri. Tidak mungkin. Kok bisa begini? Sungguh luar biasa, bisa begini juga. Salah, ini salah. Arsen, bukankah katamu hari ini rilis resmi statusku? Kau menipuku. Oh, aku lupa. Hari ini aku memang mau merilis statusmu. Statusmu sebagai seorang pembunuh. Pembunuh? Pembunuh? Apa yang terjadi? Bagaimana bisa dia seorang pembunuh? Aku tidak mengerti apa maksudmu. Kemari. Maya Sasmita, kau wanita jahat. Kau menyuruhku membunuh, bahkan membakarku hidup-hidup.
Mati saja kau. Skandal yang luar biasa. Kenapa kau masih hidup? Dia benar-benar pembunuh. Dia benar-benar pembunuh. Wanita ini jahat sekali. Wanita ini sungguh licik. Benarkah? Sampai membakar orang? Siapa yang dibunuhnya? Mati saja kau. Maya, apalagi yang ingin kau katakan? Meski kalian semua tahu, terus kenapa? Putramu tetap saja sudah mati. Aku tidak rugi. Ada yang menemaniku di neraka. Kalau begitu, kau akan kecewa. Ciko? Sini, Papa peluk. Dia tidak mati? Putraku sangat beruntung. Berkat kau mendorongnya hingga dia terluka, autismenya baru bisa sembuh. Bawa dia ke kantor polisi. Jangan. Aku nyonya terkaya. Jangan. Lepaskan aku. Tuan Suryadinata, inikah anak Anda dan Nona Anindya? Benar, ini anak kami. Benar, ini anak kami. Kapan kalian menikah? Kenapa tidak pernah terdengar? Sekarang orang kaya suka nikah diam-diam. Benar, kapan menikahnya? Jangan menebak lagi. Sebenarnya kami tidak nikah diam-diam. 9 tahun yang lalu, kami sudah menikah. Ternyata sudah menikah bertahun-tahun. Anin, selama 6 tahun kau pergi, aku selalu merindukanmu. Sejak tahu Ciko adalah anak kita, aku ingin menebus kesalahanku. Nah. Anak pintar. Anin, bisakah beri aku kesempatan untuk menebus semuanya? Terima dia. 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 Terima dia.